Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awigna Mastu. Sebelum kita melakukan pembacaan terhadap lempier 2 rekto, ada hal yang perlu disampaikan terkait pembacaan sebelumnya. Jika sapara kanca ingat, pada lempier 2 verso terdapat aksara yang belum teridentifikasi di kalimat ke-44. Pada penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa ahli, kalimat ini ditranslasikan dengan bunyi ngalalar kanang ka anak. Namun pada pengajian naskah Sunda ini dan setelah melakukan penyelidikan mendalam, aksara pada kata nangka itu tidaklah berbunyi nangka. Dia tidak dibangun oleh aksara na ditambah panyecek eng dan ka, melainkan dibangun oleh aksara ja ditambah panyakrara dan pangwisadha. Bentukan aksara ini untuk kemudian juga ditemukan pada lempier 2 verso baris kalimat ke-113 yang diulang pada lempier 17 rekto kalimat ke-910 yang berbunyi siang benang ngajerinang, dan lempier 3 verso baris ke-153 yang berbunyi lincar benang ngajerinang. Bentukan aksara tersebut benar-benar sama percis walau ditulis pada kalimat dan kata yang berbeda. Maka dari itu, kalimat ke-44 ini seharusnya berbunyi ngalalar kajrah anak, yang mana menjadikan kalimat ini hanya memiliki 7 suku kata saja. Demikian. Sedikit maklumat, adapun yang dimaksud dengan lempier pada pengajian ini adalah halaman digital dari naskah yang dijadikan rujukan, yakni naskah Bujanga Manik. Jika kita membuka naskah Bujanga Manik pada situs digital Bodleian Library, lempier ke-1 tidak memiliki nomor halaman, melainkan hanya ditulis tanda tanya verso dan tanda tanya rekto. Dan pada tanda tanya rekto inilah naskah baru benar-benar dimulai. Dan ini menjadikannya halaman ke-1 atau gambar 2. Sedang halaman digital kedua justru merupakan halaman 1 sesungguhnya dari naskah ini, di mana pada lempier ini tertulis angka 1 di sisi sebelah kiri lempier. Dengan demikian, jika kita merujuk lempier, maka pada halaman ke-1 ini terdapat 1 verso dan 1 rekto. Agar tidak dibingungkan antara mana yang lempier dan mana yang halaman, kedepannya pengajian akan menambahkan keterangan nomor halaman digital dengan nomor halaman lempier yang diberi tanda dalam kurung. Demikian agar menjadi perhatian. Selanjutnya mari kita mulai pembacaan naskah Bujanga Manik lempier kedua rekto. Sebelumnya kalimat diakhiri dengan ngahedi dan a. Dilanjutkan wak. Tehar sia nejo gunung, tepatnya nenjo gunung. Itu tanah bukit ageng. Hulu wano na pakuan. Sadiri aing tiinya datang ke alas eronan. Nepi aing kacinangsi metas aing di Citarum atau mentas aing di Citarum. Kungaing geus kalepangan, tepatnya kalempangan. Metas di Cipunagara atau mentas di Cipunagara. Lurah Medang Kahyangan. Ngalalar ka Topo Omas, tepatnya Tompo Omas. Metas aing di Cimanuk atau mentas aing di Cimanuk.
ngalalar kapada beunghar metas di Cijeruk Manis atau mentas di Cijeruk Manis. Ngalalar aing ka Conam atau Conam katu Kang Bukit Ceremai. Sacuduk ka Luhur Agung atau Sacunduk. Metasing di Cisinggarung atau Mentasing. Sadatang ka Tungtung Suda, tepatnya Sunda. Metasing di Cipamali atau mentasing di Cipamali. Datang ke alas Jawa. Kungaing geus kaideran. Lurah Lerih Majapahit Palataran alas Demak. Sanepi ka Jatisari. Datang aing ka Pamalang. Diinya aing teu heubeul. Katineungna tuang abu atau ambu. Lawas teuing ditigalkeun atau ditinggalkeun. Tosta geura pulang deui. Diakhiri dengan kata mumul. Demikian pembacaan naskah Bujaga Manik halaman 3 lemper kedua atau 1 rekto. Sampai ketemu di pembacaan selanjutnya masih di program pengajian naskah Sunda bersama saya Fim Anugrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awig Namastu.